di Jepara, Jawa Tengah di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktu baginya untuk dipingit seperti gadis pribumi lainnya, yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membangun dunia ini terang. Trinil tak mau dipingit, Pak. Trinil mohon, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nak. Sudah saatnya engkau dipingit dan menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah tradisi ini sesekali tidak dilaksanakan, Pak? Trinil, Bapak adalah seorang bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya kita menghilangkan adat istiadat kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku mau bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat istiadat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkanmu buku agar bisa tetap belajar. Aku berjanji akan mengajarkanmu bahasa Belanda dan menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku saat ini sangatlah kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Sabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kamu yakin? Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya, aku tak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Dan Sumatri juga masih bersekolah. Kapan kamu akan dipingin juga? Saat umur kita 12 tahun. Ya kan, Trinil? Mungkin begitu. Baiklah, kami pulang dulu. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memincingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya, sahabatnya, Stella. Stella, ini bagaimana kabarnya? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tapi tidak bisa dipungkiri, hati itu terasa tersiksa. Aku mengerti Kartini, aku pun sangat merindukannya. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertinya. Kelas pun sangat terasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukanmu. Aku ingin kembali. Tetapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Kalau kau tak sekolah, apa yang akan kau lakukan? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan pribumi lakukan selayaknya. Kemudian aku akan
Menikah, itulah perkataan dari ibuku. Oh Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuanku, aku akan selalu ada untukmu. Please. Terima kasih, Stella. Ini kubawakan buku-buku untukmu Kartini. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Ini sungguh aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, aku akan berjanji mengunjungimu lagi dengan Ani dan Pankol. Kami akan melewati masa-masa sedihmu. Hari-hari pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Ayo kita pergi keliling ke Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawal. Dan tak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan Ibu sedang pergi. Ayo kita pergi, kami berdua akan mengawalmu. Baiklah. Tak perlu. Apakah kalian berdiri adik-adik ayah Seseningrat? Ya, bagaimana yang bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apakah kalian tak dipingit? Oh, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dari kaum laki-laki yang beban mungkin kita hingga kita menikah. Apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang sepertinya wanita lakukan, seperti kami. Stella, dengan siapa kau kesini? Atau dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak Kartini, aku bersama dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama, aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abindano. Benar Kartini, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi Kartini. Apa maksudmu? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Ani dan Pankol? Mereka juga akan pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu. Tapi kami sadar bahwa kau tidak akan diizinkan untuk itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Berpisah dengan kalian sendiri. Kita masih bisa berbalas surat Kartini. Yakinlah kalau aku dan kawan-kawan akan selalu membalas suratmu. Menceritakan keadaan di sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini.
Bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bukankah Ibu tahu, Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika menikah, maka mimpi terindah tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya, Ibu. 1, 2. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup, bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapakah lelaki tersebut, Ibu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali. Namun, Ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Trinil ingin menemui terlebih dahulu, Ibu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baik, Trinil. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentu keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Kartini. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgi. Kami serahkan semuanya kepada Kartini. Biarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Pak, Bu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi di Jojo Adiningrat? Baiklah, Kartini. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak ditindas dan menjadi kaum lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya, hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada berbagai hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melakukannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia kelak berkat perjuangannya. Masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas di seluruh rakyat pribumi. Dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.